Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Jadi ada 3 cara nanti yang akan kita bahas. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Yang pertama adalah cara substitusi langsung. Nah, di sini ada contoh. Tentukan nilai limit sin 2x per cos x untuk x mendekati pi per 3. Nah, untuk contoh soal ini kita gunakan cara substitusi langsung, yaitu dengan mensubstitusikan nilai x mendekati pi per 3 ke fungsi yang ada. Nah, jadi seperti ini. Jadi nilai x kita ganti dengan pi per 3. Sehingga limit sin 2x per cos x untuk x mendekati pi per 3 adalah sin 2 dikali x-nya kita ganti dengan pi per 3 per cos pi per 3. Kemudian kita operasikan sin 2 kali pi per 3 menjadi sin 2 pi per 3 per cos pi per 3. Kemudian kita cari nilai sin 2 pi per 3 dan juga nilai cos pi per 3. Nah, untuk memudahkan mencari nilainya, bisa kita ubah dulu ke bentuk sudut biasa, sudut dalam derajat. Jadi 2 pi per 3 sama dengan 2 kali 180 derajat per 3. Ini bisa kita bagi 60, 2 kali 60, 120. Nah, jadi sin 2 pi per 3 itu sama dengan sin 120 derajat. Nah, ini kan letaknya di kuadran kedua, berarti bernilai positif. Nah, sama dengan nilai sin 180 dikurang alfa, berarti dikurang 60. Nah, sin 60 adalah setengah akar 3. Kemudian cos pi per 3. Pi per 3 berarti sama dengan 180 derajat dibagi 3. Berarti sama dengan cos 60 derajat, hasilnya setengah. Tinggal kita bagi, setengah akar 3 dibagi setengah, ini bisa kita bagi sehingga hasilnya akar 3. Nah, cukup mudah ya untuk cara substitusi langsung, tinggal mensubstitusikan nilai x mendekati sudut yang diketahui. Nah, berikutnya akan kita bahas cara yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah dengan cara faktorisasi. Langsung saja di sini ada contoh soalnya. Tentukan nilai limit 1 dikurang sin x per cos kuadrat x untuk x mendekati pi per 2. Nah, untuk cara faktorisasi ini bisa kita coba dulu dengan cara substitusi. Nah, sama seperti yang tadi dengan substitusi langsung, yaitu dengan cara mengganti nilai x yang ada pada fungsi dengan nilai limitnya. Nilai limit x mendekati nilai yang diketahui. Nah, di sini tinggal kita ganti 1 per sin x menjadi sin pi per 2 per cos kuadrat pi per 2. Bisa kita cari di sini pi per 2 kan sama dengan 90 derajat, sehingga hasilnya 1 dikurang sin 90 derajat kan 1 per cos kuadrat dari pi per 2, berarti cos kuadrat dari 90 derajat. Kita tahu bahwa cos 90 derajat adalah 0, sehingga hasilnya 1 dikurang 1 itu 0, dan 0 kuadrat itu 0, sehingga tidak tentu nilainya. Nah, jika dengan cara substitusi langsung, nilai limitnya tidak tentu, baru kita gunakan cara faktorisasi. Bagaimana cara faktorisasi? Nah, yang perlu kita lakukan adalah dengan mengubah bentuk fungsi trigonometri. Jadi bentuk fungsi trigonometri ini bisa kita ubah. Mulai dari sini, ini soalnya limit 1 dikurang sin x per cos kuadrat x untuk x mendekati pi per 2 sama dengan. Nah, di sini sudah ada yang kita ubah. Ini tetap 1 kurang sin x, kemudian cos kuadrat x, kita bisa menggunakan sifat identitas trigonometri. Kita tahu bahwa sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x itu kan sama dengan 1. Sehingga cos kuadrat x bisa kita ubah menjadi bentuk sin. Nah, jadi cos kuadrat x sama dengan 1. Ini kita pindah ke ruas kanan, jadi dikurang sin kuadrat x. Nah, jadi bentuk
fungsi di atas dan juga yang di bawah ini sudah sama-sama dalam bentuk sin. Jadi bentuk fungsinya kita ubah. Nah, ini masih bisa disederhanakan. Nah, 1 dikurang sin X itu tetap. Kemudian 1 dikurang sin kuadrat X ini bisa kita faktorkan. Ingat sifat ini. Kalau tandanya negatif, kemudian di sini ada kuadrat, berarti bisa kita ubah. Yang satu negatif, yang kedua positif. Jadi kemungkinannya 1 dikurang sin X dikali 1 ditambah sin X. Kemudian faktor yang sama dihilangkan nih. Jadi kita cari di sini faktor yang sama, yaitu 1 dikurang sin X. Ini kita hilangkan. Dan juga ini. Sehingga hasilnya, ini kan 1 dikurang sin X dibagi 1 kurang sin X, ini 1 per 1 ditambah sin X. Nah, kalau sudah sederhana seperti ini, tinggal kita ganti nilai X-nya dengan pi per 2. Nah, di tahap inilah baru kita substitusikan nilai X-nya menjadi pi per 2. Jadi 1 per 1 ditambah sin X diganti menjadi sin pi per 2. Jadi nilai X sama dengan pi per 2 ini disubstitusikan ke fungsi yang ini. Baru kita hitung nilai limitnya. Ingat, pi per 2 itu sama dengan 180 derajat dikurang 2 sama dengan 90 derajat. Jadi nilai sin 90 derajat adalah 1. 1 per 1 tambah 2 menjadi 1 per 2. Nah, seperti inilah cara-cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan faktorisasi. Jadi cara faktorisasi ini bisa digunakan jika limit fungsi tersebut kita masukkan dengan cara substitusi langsung menghasilkan nilai tak tentu, maka bisa kita gunakan cara ini. Yang kedua yaitu cara faktorisasi. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan ke cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga yaitu menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Nah, sifat limit fungsi trigonometri ini sudah kita bahas di video selanjutnya, bisa dilihat kembali, ditonton kembali videonya. Jadi nanti di sini kita akan menerapkan sifat-sifat tersebut. Langsung saja ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal, tentukan nilai limit negatif 2 sin X tangen X per X kuadrat untuk X mendekati 0. Nah, untuk menerapkan menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri, sama seperti sifat atau cara yang kedua tadi, faktorisasi, kita gunakan dulu dengan cara substitusi langsung. Karena kita akan mengecek apakah nilai limit ini tak tentu. Jika dia tak tentu, bisa kita gunakan sifat ini. Nah, yang pertama kita coba dulu dengan substitusi langsung. Jadi tinggal kita substitusikan nilai X mendekati 0 ke fungsi ini. Jadi negatif 2 sin 0 tangen 0 per 0 kuadrat. Kemudian kita cari nilainya. Negatif 2 sin 0 itu kan 0, tangen 0 juga 0 per 0 kuadrat. Sehingga hasilnya negatif 2 kali 0 hasilnya 0 per 0. Nah, berarti ini tidak bisa menggunakan cara substitusi langsung karena nilainya tak tentu. Sehingga bisa kita gunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Dengan cara apa? Masih sama seperti cara faktorisasi tadi. Kita ubah dulu bentuk fungsi trigonometrinya. Nah, menjadi seperti ini. Limit negatif 2 sin X tangen X per X kuadrat untuk X mendekati 0 sama dengan limit X mendekati 0, kita pisah satu per satu. Negatif 2 kita pisah di sini dikali. Nah, ini kan X kuadrat, berarti kan bisa kita bagi satu per satu di sin dan juga di tangan. Jadi negatif 2 dikali sin X per X, kita ambil satu X-nya, dikali tangan X per X. Nah, di sini. Lanjut kita ubah, semuanya ini kita limitkan. Satu per satu menjadi limit negatif 2 untuk X mendekati 0, kemudian limit sin X per X untuk X mendekati 0, dikali limit tangan X per X untuk X mendekati 0. Nah, karena di sini tidak memuat X, jadi limit negatif 2 untuk X mendekati 0 nilainya tetap negatif 2. Kemudian di sini bisa kita terapkan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Jadi untuk limit sin X per X untuk X mendekati 0 itu hasilnya adalah 1. Kemudian limit
tangen X per X untuk X mendekati 0 hasilnya juga 1. Kan ingat video sebelumnya, sifat limit fungsi trigonometri berlaku untuk sin dan juga tangen. Karena ini sama-sama variabelnya X. Kemudian tinggal kita kalikan, negatif 2 dikali 1 dikali 1 hasilnya negatif 2. Nah, seperti inilah cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Nah, pertama tadi dengan substitusi langsung, kemudian kita ubah bentuk fungsi trigonometrinya sehingga kita peroleh dan bisa kita gunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Nah, sifat-sifat limit fungsi trigonometri dapat digunakan untuk menentukan nilai limit fungsi. Caranya, fungsi trigonometri diubah sehingga memuat bentuk X per sin X atau sin X per X atau juga X per tangen X atau tangen X per X agar sifat-sifat limit fungsi trigonometri dapat digunakan. Nah, seperti ini. Sekian 3 cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri, mulai dari cara substitusi langsung, cara faktorisasi, dan juga menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.